Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masika Sifaromsi, mahasiswa semester 3 Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Pendidikan matematika adalah bidang studi yang sangat strategis dan memiliki peluang kerja yang luas, baik pendidik, peneliti maupun praktisi pendidikan. UGRIS sendiri merupakan kampus yang terus-menerus berkembang dan dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berkualitas di Indonesia. Reputasi UGRIS terbukti melalui berbagai pencapaian nasional, fasilitas modern, serta lingkungan akademik yang mendukung mahasiswa berkembang secara maksimal. Di UGRIS, perkuliahan dirancang tidak hanya untuk memahami materi, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Dengan dukungan dosen, juga kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, UGRIS menjadi tempat untuk mewujudkan masa depannya lebih baik. Pada kesempatan ini, saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dalam kelas melalui pendekatan etnomatematika, khususnya pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Kenapa, Mas? Sarapan. Sarapan nggak apa-apa. Habis ini kita istirahat, kemudian kantin dijajan ya. Oke. Sebelum pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu. Kita, Mila, ayo matematik dulu. Oke. Kita nggak berdoa soalnya tadi pembelajaran sebelumnya udah berdoa. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Barisan dan deret aritmatika. Iya betul. Kita akan belajar barisan deret aritmatika melalui etnomatematika, yaitu budaya. Di sini ada budaya batik dan anyaman. Batik dan anyaman itu merupakan warisan budaya Indonesia. Seringkali kita dengar salah satu kota batik itu ada dari Salatiga ya, Salatiga, dari kota Pekalongan dan dari Yogyakarta. Yang terkenal itu dari tiga itu. Kemudian motif batik dan anyaman itu tersusun dari pola-pola berulang dan teratur. Contohnya ini. Pola 1, pola 2 sama enggak? Sama. Berulang enggak polanya? Berulang. Ya, berarti ini fakta ya? Iya. Oke, tapi kalian tahu nggak sih pola tersebut dapat dikaji menggunakan matematika? Gimana Bu? Gimana caranya? Oke, kita belajar ya. Contohnya gini. Ada yang tahu nggak, teman-teman, ini batik apa? Batik kawung. Iya benar, ini adalah batik kawung. Coba kalian amati 1 menit pola batik ini. Udah ya, pola apa yang kalian amati pada batik ini? Gambar lingkaran. Iya, ada gambar lingkaran. Ada gambar apa lagi? Bunga. Iya benar. Kemudian, apa ada bagian yang berulang secara tertentu pada pola ini? Ada. Coba yang mana? Oh, dari baris 1, pola 1 sama baris 2 sama. Iya benar, baris 1 dan baris 2 itu polanya sama, mempunyai beda yang sama juga karena polanya sama. Kemudian, menurut kalian apakah pola batik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika? Bisa. Bisa. Kenapa kok bisa? Karena bedanya sama. Iya benar, karena memiliki beda yang sama. Baik, di sini ada kotak kosong. Kita coba melakukan baris bilangan ya. Kita coba baris pertama ada 2 bilangan. Kotaknya terisi 2 ya. Ya. Baris kedua kita 4 bilangan 4. Baris kotaknya ada 4 benar. Iya. Baris ketiga ada berapa ya kira-kira biar bedanya sama? 6. Iya benar. Kemudian baris keempat bedanya berapa kira-kira? 8. Iya benar, ada 8. Mengapa matematika bisa digunakan pada konteks budaya ini? Ya karena tanpa kita sadari matematika itu selalu ada di bagian kita. Contohnya hal seperti ini. Ini kalau orang lihat itu kan cuma anyaman biasa, tapi tanpa bisa kita sadari pola anyaman ini punya pola matematika di mana bedanya beda setiap barisannya. Barisan pertama ada 2, 4, 6, dan 8. Pada 4 baris ini memiliki beda 2. Jadi kita akan belajar bagaimana menganalisis rumus untuk menemukan rumus pola barisan aritmatika dan deret aritmatika melalui pola batik dan anyaman. Oke, kita masuk ke barisan aritmatika. Pengertiannya sendiri, barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki
sukunya. Tadi selisih akar suku apa namanya? Beda. Iya benar, beda. Bagaimana cara mencari beda? Itu ada rumus U2 dikurangi U1. Contohnya gini, semisal ada barisan 4, 8, 12, 16. Bedanya berapa berarti? U2 min U1. Oke, di sini semisal kita mempunyai 4 kursi. Ini anggap sebagai kursi ya. Sini 4, ini 8, ini 12, ini 16. Setiap suku berarti ini namanya suku. Di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Oke, U2 itu suku. U2 yang mana? 8. Iya benar, U2 itu 8. Dikurangi U1-nya berapa? 4. Jadinya berapa? 4. Iya benar. Paham? Oke, kemudian kita akan mencari barisan aritmetika. Rumusnya gimana? Rumusnya ada UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A itu sebagai suku pertama. Di sini A sama dengan suku pertama. UN merupakan suku ke-N. Dan N sendiri itu merupakan jumlah suku. Jumlah suku yang gimana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jumlah suku itu merupakan jumlah dari barisan ini. Ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, jumlahnya ada 4. Sekarang kita mencari suku ke N-nya. Berarti suku keempatnya ya. N-nya berapa tadi? Suku keempatnya 4. N-nya tadi berapa? 4 dikurangi 1 dikali bedanya berapa tadi? 4. Oke, sekarang 4 yang kita turunkan terlebih dahulu, tulis ulang. Kemudian kita kerjakan yang di dalam huruf terlebih dahulu. 4 dikurangi 1 berapa? 3 dikali 4 kita tulis lagi. 4 ditambah 3 kali 4 berapa? 12. 4 ditambah 12 berapa? 16. Sampai sini paham? Oke, barisan aritmetika sudah kita pelajari. Selanjutnya ada deret aritmetika. Kalau tadi itu suatu suku yang bersusunan, kalau deret aritmetika itu jumlah dari suku-sukunya. Misalnya gini, barisan aritmetika, jika barisan aritmetikanya terdiri dari U1, U2, U3, U4 sampai UN. Ini tadi sebagai apa? U-nya itu sebagai apa? Suku. Iya, kalau U1 itu suku pertama. Kalau U1, U2, U3, dan U4 sampai dengan UN itu dinamakan suku. Nah, kalau deret aritmetika sendiri itu merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Berarti gini, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai dengan N. Kita masuk ke contoh langsung. Di sini ada barisan 4, 2, 4, 6, dan 8. Bagaimana caranya? Tadi kita tambahkan setiap sukunya. Kita 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 berapa? 20. Iya benar. Sampai sini paham? Oke, bagaimana jika kita mencari jumlah N yang banyak? Apakah kita manual? Iya, tentunya kita menggunakan rumus. Di sini rumusnya ada rumus dari jumlah N suku pertama deret aritmetika yang dinyatakan dengan Sn itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus 6 min 1 dikali B. Contohnya gini, jika soalnya 5, 8, berapa lagi ayo kalau bedanya 3? 11, 14, satu lagi 15, oke. 16, maaf 17. Ya Allah, 17. Oke. Sudah banget ki videonya. Saya ulang. Kalian ngomongnya aja. Tapi maaf aku 17 gitu. Iya maksudnya kok di videonya diedit tidak dijelek. Iya. Kalau kalian semisal aku salah, maaf Bu. Harusnya segini ngono loh. Paham? Oke, maaf ya, cerita sithik. Oke, semisal barisannya 5, 8, 11, 14, 17. Kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 dikali B. N-nya di sini ada berapa jumlahnya tadi? 5. Ada
ada 5. Dibagi 2. 2 bedanya ada A-nya berapa? 5. A-nya 5. Ditambah N-nya 5. dikurangi 1 bedanya berapa? 3. 5 dibagi 2. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 ditambah 4. 4 dikali 3. 3. 5 per 2 dikali 10 ditambah 4 kali 3 berapa? 12. 12. 5 per 2 dikali 10 tambah 12 22. berapa ini? 55. Kenapa bisa 55? Karena 22 dibagi 2 dapatnya 11. 11 kali 5, 55. Iya benar Mbak Selvi. Kamu les ya? Berarti ini caranya. Kalian paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya beruntung kita nggak pakai digital, kalau kita menggunakan kertas. Sebelumnya saya bagi kelompok dulu. Mbak Nila, Geisha, Atina, dan Septi jadi 1. Kemudian kelompok 2 ada kita, Septi, dan Alia. Kasih ya, Bu. Untuk LKPD-nya saya bagi dulu. Iya. Kemudian di sini nanti kalian membuat pola batik kamu. Ada yang masih ingat batik kamu gimana? Batik ceplok Mbak? Atau batik ceplok Mbak? Nggak tahu, Bu. Batik ceplok itu hampir mirip atau sama seperti batik kamu. Tadi kamu yang tadi ya, Bu? Iya, nanti saya beri gambarnya Mbak. Aduh kamera. Sticknya. Di sini ada stick. Nanti kalian potong dengan ukuran 2 cm yang sama. Kalau membutuhkan spidol, bisa pakai spidol ini. Nanti double nya kalian ya, nggak apa-apa ya. Yang kecil, yang membentuk kayak gitu. Nanti kalian buat pola seperti ini ya. Iya, Bu. Ibu kalau batik ceplok itu sama kayak pola tadi kamu atau? Iya sama. Sebenarnya di Ibu boleh di bawah nggak? di bawah boleh, nggak apa-apa. Sekali kalian. Ini dia. Nah, nanti kalian baris pertamanya berapa, baris keduanya berapa, dan baris ketiganya berapa? Atau mau ibu tentuin barisnya? Atau kalian mau sendiri? Ibu. Kita beli. Ini ya nanti yang rapi. Ini. Oke. Boleh dapetin. Gini caranya. Ada 4 dan yang ini masih 2, yang 2 mana dulu? Mbak ini, Bu. Gimana, udah pada selesai? Udah, Bu. Oke, mungkin dari kelompoknya Mbak Arya bisa dipresentasikan. Ada, Ibu. Jadi kita buat pola batik ceplok. Nah, jadi baris pertama itu ada 5 pola. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kedua ada 7 pola. Baris ketiganya ada 9 pola, Bu. Iya, bagus. Ini batik ceplok. Kamu nggak ini dari mana? Enggak Nggak coba di searching dari mana? Oh, berasal dari Yogyakarta. Iya benar. Ada yang pernah ke Jogja? Pernah. Pernah. Mbak Selvi udah? Belum. Nanti kita ke sana ya. Iya. Oke. Jadi lanjut ke presentasinya. Nah, jadi setiap pola ini itu memiliki bedanya 2 karena baris keduanya kan 7, baris pertamanya 5, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Oke, sekarang bagian ibu yang tanya. Menurut kalian bagaimana sih kalian memastikan bahwa pola ini adalah barisan aritmetika? Karena kita mengamati setiap pola tingkatnya. Nah, setiap pola tingkatnya itu selisih sama bedanya itu sama, yaitu 2. Jadi selisihnya tetap, Bu. Oke, bagus. Kemudian apa makna beda dalam konteks hidayah tersebut? Menurut kami makna beda itu menunjukkan selisih dari jumlah motif tiap polanya, Bu. Iya, dari pola barisan 1, barisan 2, dan barisan 3 ya. Iya, maksudnya seperti itu, Bu. Kalau menurut kalian bertiga, mengapa jumlah elemen tersebut dapat dihitung menggunakan rumus hidayah aritmetika? Karena membentuk barisan aritmetika, maka total elemennya dapat dihitung menggunakan rumus darat aritmetika, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangannya untuk kelompoknya Mbak Selvi dan kawan-kawan. Terima kasih, terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk memudahkan kita dalam mencari jumlah sukunya. Oke, apa hal baru yang kalian pelajari pada pembelajaran ini? Belajar tentang darat aritmetika.
digunakan, Bu. Oke, jadi benar ya kalau barisan deret dan deret aritmetika itu bisa digunakan untuk menghitung pola dalam batik atau agama. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada suatu quotes yang berbunyi, teruslah percaya diri pada diri kalian karena kepercayaan diri pada hari ini itu merupakan kesuksesan untuk kita ke depannya atau investigasi kita dalam menuju masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.